Ia adalah seorang jurnalis magang yang baru saja lulus. Namun sebuah jamuan makan yang tampak biasa justru menyeretnya ke dalam aturan tak tertulis paling kelam di dunia industri. Perjuangan hukum yang sekilas tampak mustahil dimenangkan itu ternyata berhasil ia jalani seorang diri hingga mengubah hukum pidana Jepang. Kebenaran seperti apa yang kemudian diangkat menjadi film dokumenter, lalu melesat dan mengguncang dunia hingga meraih nominasi Oscar untuk dokumenter terbaik. Inilah kisah yang kita bahas hari ini, kasus Black Box. Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di Tokyo, Jepang pada 9 April 2015, di mana seorang jurnalis muda datang ke kantor polisi Tokyo untuk melapor. Perempuan itu bernama Shiori Ito, di mana ia melaporkan bahwa beberapa hari sebelumnya ia telah mengalami kekerasan seksual. Dengan sangat hati-hati, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik dari dalam tasnya. Di dalamnya terdapat pakaian dalam yang ia kenakan saat kejadian. Ia meyakini bahwa di sana mungkin masih terdapat bukti DNA milik pelaku. Sesuai prosedur, petugas polisi pun bertanya, siapa tersangkanya? Nama yang disebutkan adalah Noriyuki Yamaguchi. Namun begitu mendengar nama itu, petugas langsung terdiam. Orang ini adalah kepala biro Washington untuk stasiun televisi TBS. Seorang reporter kecil berusia 26 tahun tanpa status tetap berusaha sendirian menghadapi tokoh sebesar itu. Tingkat kesulitannya bisa dibilang seperti memulai permainan dari level neraka. Mari kita lihat latar belakang korban. Shiori Ito lahir pada tahun 1989 di prefektur Kanagawa. Ayahnya adalah pegawai kantoran biasa, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan. Sedari kecil Ito sudah berbeda karena ia termasuk tipe murid berprestasi dengan kepribadiannya yang kuat dan mandiri. Ia berhasil masuk SMA Tama di prefektur Kanagawa yang merupakan sekolah unggulan di daerah tersebut. Prestasinya semakin menonjol saat menempuh pendidikan di bangku kuliah. Ia berkuliah di Universitas Sofia, salah satu dari 4 universitas elit di Jepang dengan jurusan jurnalistik dan fotografi. Saat mahasiswi lain masih sibuk berpacaran di kampus, pada tahun kedua ia justru terbang ke New York untuk belajar di luar negeri dan magang di UNICEF. Pada tahun ketiga, setelah kembali ke Jepang, ia mulai menulis untuk The Economist dan edisi Jepang The New York Times. Setelah lulus pada tahun 2013, ia seorang diri membawa kamera ke Suriah untuk merekam dokumenter tentang pengungsi. Pada tahun 2014 setelah kembali ke Jepang, ia bekerja paruh waktu sambil membantu Reuters sebagai penerjemah dan asisten dalam proses pengambilan gambar. Film pendek tentang pengungsi Suriah yang dikerjakan tersebut kemudian berhasil lolos seleksi Festival Film Pendek Internasional. Di usia 26 tahun, Shiori Ito bisa dibilang jauh melampaui banyak orang seusianya. Namun, meski demikian, di lingkaran media arus utama Jepang, ia tetap dianggap sebagai orang luar. Pasalnya di Jepang sangat menjunjung senioritas, sehebat apapun bakat seseorang, tapi tanpa adanya status resmi di stasiun televisi besar dan tanpa dukungan para senior, ia tetap hanya dianggap sebagai orang luar. Justru karena statusnya sebagai orang luar inilah takdir mempertemukannya dengan Noriyuki Yamaguchi. Pertemuan mereka bermula pada musim gugur 2013, di mana saat itu Ito masih menempuh studi di New York. Demi membayar biaya kuliah, ia bekerja paruh waktu pada malam hari di sebuah bar piano. Hingga suatu malam, seorang pria paruh baya berpakaian rapi masuk ke bar tersebut yang setiap langkahnya memancarkan aura elit. Orang itu adalah Noriyuki Yamaguchi, yang kala itu sedang melakukan perjalanan dinas ke New York. Secara kebetulan, Ito bertugas melayaninya. Dan dalam percakapan itu, Yamaguchi menyebutkan bahwa dirinya adalah kepala biro Washington di stasiun televisi TBS. Bagi seorang mahasiswi jurnalistik, hal itu terasa seperti menemukan idola yang turun langsung dari langit. Yamaguchi menunjukkan sikap yang sangat ramah dan memberikan kartu namanya. Ia juga mengatakan agar mereka tetap berhubungan setelah kembali ke Jepang, bahkan akan membuka peluang untuk bekerja di TBS. Tak pernah terbayangkan bahwa kartu nama itulah yang kelak menjadi awal dari mimpi buruknya. Bagi Ito yang baru lulus, Yamaguchi adalah sosok idola dan mentor yang diyakininya mampu mengubah jalan hidupnya. Mari kita menuju ke tanggal 25 Maret 2015, tepatnya 9 hari sebelum peristiwa terjadi. Saat itu Shiori Ito yang sedang magang di Reuters memberanikan diri mengirim email kepada Yamaguchi. Isinya kurang lebih, "Halo Yamaguchi Senpai, saya Shiori Ito. Entah Anda masih mengingat saya atau tidak. Saya sudah kembali ke Jepang dan kini bekerja sebagai jurnalis lepas. Saya mendengar ada lowongan di Biro Washington TBS dan ingin menanyakan apakah masih ada kesempatan." Tak lama setelah email itu dikirim, balasan pun datang dengan cepat. Pihak Noriyuki Yamaguchi secara aktif mengusulkan untuk membahas pekerjaan tersebut secara langsung melalui pertemuan pada 3 April di Tokyo. Lokasinya ditentukan di sebuah restoran sushi di Tokyo.
Mendapat balasan itu, Shiori Ito pun merasa sangat gembira. Harus diakui bagi seorang jurnalis lepas tanpa status tetap, ini merupakan kesempatan emas yang datang dari langit. Tapi ia tak pernah membayangkan bahwa apa yang ia anggap sebagai peluang ternyata adalah sebuah jebakan yang dirancang dengan sangat rapi. Pada malam 3 April 2015, Shiori Ito membawa serta resume yang telah ia siapkan, sambil terus memikirkan berbagai pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam wawancara. Namun ketika ia membuka pintu ruang privat restoran, hanya Yamaguchi seorang yang ada di sana. Selama pertemuan, Yamaguchi memesan bir dan sake, lalu terus-menerus menuangkan minuman untuknya. Shiori Ito kemudian mengenang bahwa sebenarnya toleransi alkoholnya tidak buruk, karena biasanya ia bisa minum 3 hingga 4 gelas sake bersama teman-temannya tanpa masalah. Namun malam itu terasa sangat aneh, karena setelah 2 gelas, ia tiba-tiba merasakan pusing yang luar biasa. Ia berpegangan untuk pergi ke toilet, dan ketika kembali dunia terasa berputar-putar. Tak lama kemudian, ia pun kehilangan kesadaran. Saat kembali sadar, dirinya sudah berada di sebuah kamar di Hotel Sheraton Tokyo dengan kondisi sudah dalam keadaan telanjang. Secara naluriah, ia berusaha melepaskan diri dan melarikan diri, namun Yamaguchi menahan dan menekannya kembali. Pada saat itu Yamaguchi berkata, "Kamu lulus, besok kamu bisa bekerja di Washington." Yang lebih membuat marah ketika Ito meminta kembali pakaian dalamnya, Yamaguchi justru mengatakan ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Tapi setelah Ito bersikeras mati-matian memintanya, barulah pakaian itu dikembalikan. Kemudian sekitar pukul setengah 6 pagi, ia akhirnya berhasil melarikan diri dari neraka tersebut. Sesampainya di apartemennya, hal pertama yang dilakukan Ito adalah berlari ke kamar mandi, lalu dengan panik membersihkan tubuhnya berulang kali. Namun tindakan itu justru membuatnya kehilangan bukti penting di permukaan tubuh, sehingga melewatkan waktu terbaik untuk pengambilan bukti forensik. Setelah beberapa hari bergulat dengan batinnya, Shiori Ito akhirnya memutuskan untuk menghadapi kejadian tersebut. Pada 9 April 2015, tepatnya 5 hari setelah peristiwa itu terjadi, ia akhirnya memberanikan diri mendatangi kantor polisi Tokyo. Ia semula mengira polisi akan membantunya mencari keadilan, tapi sayangnya reaksi petugas tidak seperti yang ia bayangkan. Alih-alih segera membuka penyelidikan, tepat ketika polisi itu mendengar nama Noriyuki Yamaguchi, pertanyaan yang semula bersifat prosedural seketika berubah menjadi interogasi penuh kecurigaan. Petugas bertanya kepadanya, "Apakah kamu yakin ini bukan sekadar kesalahpahaman? Hubungan apa sebenarnya yang ada di antara kalian? Bagaimana kebiasaan minum alkoholmu sehari-hari?" Sebagai pelapor, Shiori Ito merasakan bahwa dirinya tiba-tiba berubah dari korban menjadi pihak yang diinterogasi. Sikap polisi sangat jelas mengisyaratkan jika kasus ini akan sulit untuk ditangani. Menurut hukum pidana Jepang saat itu, tindak kekerasan seksual harus dibuktikan dengan adanya kekerasan atau ancaman. Sementara dalam pandangan polisi, tubuh itu tidak menunjukkan patah tulang atau cedera fisik yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat untuk membuka penyelidikan resmi. Meski ia menyerahkan pakaian dalam sebagai barang bukti dan barang tersebut diuji di laboratorium, hasilnya paling jauh hanya dapat membuktikan adanya kontak fisik. Namun temuan itu tidak cukup kuat untuk menetapkan adanya tindak pidana. Yang lebih membuat sesak napas di bawah tatapan 3 polisi pria, Ito diminta berbaring di atas alas berwarna biru. Di sampingnya diletakkan sebuah manekin seukuran manusia. Polisi mengatakan bahwa mereka perlu merekonstruksi kejadian saat itu. Ito pun tertegun dan langsung bertanya tentang maksud dari semua ini. Polisi menjelaskan bahwa itu adalah prosedur standar di mana korban memperagakan bagaimana pelaku menyentuhnya. Mereka harus tahu dalam posisi seperti apa dan bagaimana ia melawan. Semua gerakan tersebut harus difoto dan didokumentasikan. Tapi bagi Ito, ini sama sekali bukan sebuah penyelidikan, melainkan sebuah tindak kekerasan kedua. Setelah semua itu selesai, sikap polisi tiba-tiba berubah. Dengan nada seolah penuh nasihat, mereka mengatakan bahwa begitu proses resmi dimulai, media pasti akan mengetahuinya dan identitasnya akan terungkap. Pada saat itu pekerjaannya mungkin bisa hilang, bahkan reputasinya pun akan hancur. Sementara pihak lawan justru mungkin tidak akan mengalami dampaknya. Polisi berulang kali menyarankan agar ia mempertimbangkan kembali keputusannya. Pada akhirnya, kasus ini tidak secara resmi diterima, hanya dicatat sebagai laporan. Pengaduan Shiori Ito pun untuk sementara waktu dikesampingkan. Sepulang ke rumah, kondisi mentalnya jatuh ke titik terendah. Ia didiagnosis mengalami gangguan stres pasca trauma berat. Dokter memberinya berbagai obat tidur dan obat anti kecemasan. Namun obat-obatan itu hanya membantunya tertidur sebentar, dan ketika terbangun, ia tetap merasa hidup di dalam neraka. Saat keluarganya mengetahui kejadian tersebut, reaksi mereka justru semakin melukai hatinya. Melalui telepon, sang kakak menasihatinya bahwa jika ia mengungkapkan semuanya ke publik,
Sepanjang hidupnya, ia akan diberi label tertentu. Bahkan jika ia terus bekerja sebagai jurnalis, maka pandangan semua orang terhadapnya takkan pernah lagi sama. Sikap sang ayah bahkan lebih sederhana, ia hanya berharap putrinya bisa menjalani kehidupan yang normal, menikah dan memiliki keluarga. Namun, jika ia berani tampil ke depan untuk mengungkapkannya, semua itu mungkin akan lenyap. Dalam situasi seperti itu, pada umumnya, orang akan memilih menelan penderitaan dalam diam. Bagaimanapun juga pihak lawan adalah tokoh besar yang berkuasa, sementara dirinya hanyalah orang kecil tanpa nama. Tapi jangan lupa, Shiori Ito adalah seorang jurnalis. Ia berpikir, jika sebagai seorang jurnalis ia bahkan tidak berani menghadapi ketidakadilan yang menimpa dirinya sendiri, lalu dengan hak apa ia bisa menceritakan kisah orang lain? Maka ia pun memutuskan jika polisi tidak mau menyelidiki, maka ia akan menyelidikinya sendiri. Sejak hari itu, ia mulai mengumpulkan bukti secara obsesif. Ia berulang kali mengingat setiap detail kejadian malam itu, mulai dari jam kedatangannya di restoran, rupa pelayan yang melayaninya, hingga jumlah gelas minuman yang dituangkan Yamaguchi untuknya. Ia juga mengingat waktu ketika pergi ke toilet dan detik-detik terakhir saat kesadarannya mulai menghilang. Ia kemudian mendatangi Hotel Sheraton dan berhasil meyakinkan pihak hotel untuk memberinya rekaman kamera pengawas. Rekaman inilah yang kemudian menjadi bukti paling kuat dan tak terbantahkan dalam seluruh kasus. Cuplikan CCTV itu dengan jelas menunjukkan bahwa kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan dan ia harus disanggah hampir diseret masuk ke dalam lift oleh Yamaguchi. Ia juga mendatangi restoran sushi untuk meminta struk pembayaran malam itu, lalu membeli sebuah alat perekam suara. Sejak saat itu, setiap kali bertemu polisi, baik jaksa atau pengacara yang akan membahas kasus ini, ia selalu menyembunyikan alat perekam tersebut di balik pakaian atau di saku dalamnya. Namun, dalam proses pengumpulan bukti tersebut, ada dua saksi kunci yang tak kunjung ditemukan. Yang pertama adalah sopir taksi pada malam kejadian, dan yang kedua adalah petugas hotel. Ia yakin kedua orang ini pasti menyaksikan bagaimana dirinya diseret masuk ke lobi hotel. Namun, keduanya seolah menghilang begitu saja, tak peduli seberapa keras ia mencarinya, mereka tak dapat dihubungi. Pada 30 April 2015, 26 hari setelah kejadian Shiori Ito, kembali mendatangi kantor polisi Takasago dengan setumpuk dokumen. Petugas yang menerima laporan melihat tanggalnya dan berkata bahwa ini sudah hampir sebulan berlalu. Kenapa baru melapor sekarang? Shiori Ito tidak banyak menjelaskan, dan dengan tenang ia membuka map dan satu persatu meletakkan bukti yang telah ia kumpulkan di atas meja, terutama rekaman CCTV hotel tersebut. Kali ini, kasus itu akhirnya benar-benar dibuka secara resmi. Tapi penyelidikan selanjutnya berlangsung sangat setengah hati. Setiap hari Ito menelepon untuk menanyakan perkembangan, tetapi jawaban yang ia terima selalu sama, masih dalam proses dan diminta untuk bersabar. Hingga akhirnya seminggu kemudian pada 7 Mei, kasus ini mengalami titik balik. Seorang petugas yang menangani perkara tersebut tiba-tiba berubah sikap 180 derajat. Ia mengajak Ito bertemu secara pribadi dan mengatakan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sejak hari itulah polisi mulai melakukan penyelidikan dengan lebih serius, di mana mereka mengambil seluruh rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman terlihat bahwa petugas resepsionis sempat bertanya, "Apakah wanita ini baik-baik saja?" Yamaguchi menjawab, "Dia teman saya dan ia terlalu banyak minum." Selain itu, hasil pemeriksaan forensik juga keluar, di mana jaringan kulit yang ditemukan pada pakaian dalam tersebut 100% cocok dengan DNA Noriyuki Yamaguchi. Lalu, di mana Noriyuki Yamaguchi saat itu? Ia berada di Washington, Amerika Serikat. Polisi kemudian memperoleh satu informasi penting bahwa Yamaguchi dijadwalkan kembali ke Jepang pada dini hari 8 Juni. Para jaksa di Kejaksaan Distrik Tokyo mengadakan rapat dan dengan suara bulat memutuskan untuk menangkapnya segera setelah ia mendarat. Surat perintah penangkapan pun segera dikeluarkan. Alasannya jelas bahwa bukti CCTV hotel sangat kuat, ditambah kecocokan DNA yang mencapai 100%. Selain itu, kesaksian korban dinilai dapat dipercaya, sementara tersangka dianggap memiliki risiko kemungkinan melarikan diri ke luar negeri. Semua persiapan sudah lengkap, tinggal menunggu 8 Juni, saat Yamaguchi kembali ke Jepang. Namun tak seorang pun menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada dini hari tanggal 8 Juni, pesawat mendarat tepat waktu di mana 4 orang polisi sudah berjaga sejak awal di Bandara Narita. Namun pada saat yang sangat genting itu, petugas yang bertanggung jawab atas penangkapan tiba-tiba menerima sebuah panggilan darurat, meminta agar operasi itu dihentikan. Para polisi di lokasi pun seketika tercengang, tetapi tidak ada pilihan karena bawahan harus mematuhi perintah. Dengan demikian, operasi penangkapan terpaksa dibatalkan, sementara Noriyuki Yamaguchi berjalan pergi dengan bebas tepat di depan mata mereka.
Petugas yang bertugas mengeksekusi penangkapan tersebut pada keesokan harinya dipindahkan dari posisinya. Alasan resmi yang diberikan adalah karena kinerjanya yang baik, maka ia dipromosikan ke jabatan yang lebih penting. Lalu, muncul pertanyaan besar. Jika bukti sudah begitu kuat, mengapa penangkapan itu dihentikan? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri lebih dalam latar belakang Noriyuki Yamaguchi. Di dunia media, ia menjabat sebagai Kepala Biro Washington Stasiun Televisi TBS, sekaligus pembawa acara senior berita malam. Selama puluhan tahun, ia juga menjadi anggota inti klub jurnalis yang berpengaruh. Sementara di dunia politik, ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Shinzo Abe, yang terjalin melalui persahabatan selama 16 tahun. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama dengan minum, mendaki gunung, dan bermain golf. Bahkan ia pernah menulis biografi resmi Shinzo Abe. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa jejaring kekuasaannya di Jepang sangat luas dan kuat. Waktu melompat ke 22 Juli 2016, tepatnya 1 tahun 3 bulan setelah kejadian. Divisi Kejahatan Khusus Kejaksaan Distrik Tokyo menggelar konferensi pers dan secara resmi mengumumkan keputusan untuk tidak menuntut Noriyuki Yamaguchi. Alasannya hanya satu kalimat, karena tidak dapat dipastikan bahwa korban berada dalam kondisi tidak mampu melawan akibat adanya kekerasan atau ancaman. Dengan demikian, meski terdapat rekaman CCTV hotel dan bukti DNA, semua bukti itu dianggap tidak cukup. Hal ini karena menurut hukum Jepang pada saat itu, tindak kekerasan seksual harus disertai unsur kekerasan atau ancaman. Hampir semua orang menganggap kasus ini sudah tamat. Bagaimana mungkin seorang jurnalis kecil bisa melawan seluruh sistem? Namun semua itu baru saja dimulai. Dalam hampir 1 tahun berikutnya, Shiori Ito tidak pernah berhenti berjuang. Ia terus mengumpulkan bukti dan terus menemui polisi, termasuk atasan mereka dan para pengacara. Setiap kali bertemu, ia selalu menyembunyikan alat perekam di sakunya. Selama 2 tahun itu, ia kehilangan pekerjaannya dan kehilangan simpati dari keluarganya. Setiap hari, ia hanya bisa tidur dengan bantuan obat tidur. Menghadapi penolakan dan bujukan dari orang-orang terdekatnya, ia memilih meninggalkan rumah. Pada musim panas 2017, ia mulai menjalani kehidupan berpindah-pindah. Hari ini menumpang di rumah seorang teman, dan esok di rumah teman yang lain. Namun, justru di tengah keputusasaan inilah, semuanya berubah. Ia membuat sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Jika sistem peradilan tidak memberinya keadilan, maka ia akan membawa kasus ini ke ranah opini publik. Pada 29 Mei 2017, tepatnya 2 tahun dan 55 hari setelah kejadian, Shiori Ito menggelar konferensi pers di Foreign Correspondents Club of Japan, Tokyo. Ia mengungkapkan identitasnya secara terbuka dan menceritakan apa yang telah ia alami. Dalam konferensi pers tersebut, ia mengatakan bahwa para korban biasanya memilih bersembunyi dan merasa malu, di mana situasi seperti itu merupakan sesuatu yang sulit ia terima. Selama 1 jam berikutnya, ia memaparkan seluruh bukti yang telah dikumpulkannya selama 2 tahun. Semua bukti itu mencakup rekaman suara polisi yang menghindar, salinan surat perintah penangkapan, catatan pembatalan penangkapan, rekaman CCTV hotel, email, pesan singkat, serta berbagai file audio lainnya. Semuanya dibentangkan secara terbuka di hadapan publik, dan pada malam yang sama, video konferensi pers itu langsung viral di internet. Dalam semalam, jumlah penontonnya menembus 1 juta. Namun yang sama sekali tidak ia duga yang menunggunya bukanlah keadilan, melainkan gelombang perundungan daring. Alih-alih berfokus pada apa yang ia alami, banyak orang justru mempermasalahkan hal sepele. Pada hari konferensi pers, 2 kancing teratas kemejanya tidak dikancingkan, sehingga kolom komentar pun dipenuhi cercaan. Banyak orang menuduhnya sengaja berpakaian seperti itu sambil mengaku sebagai korban, bahkan mengatakan bahwa ia hanya ingin menggoda pria. Berbagai komentar yang lebih kejam pun bermunculan dari menyebutnya pelacur, haus ketenaran, dan berbagai hinaan lainnya. Yang paling menyakitkan baginya justru datang dari sesama perempuan. Seorang pengguna internet menulis, jika kami para perempuan memang suka memanfaatkan laki-laki. Ada juga yang berkomentar, dia pasti ingin tidur demi mendapatkan pekerjaan tetapi berakhir gagal, dan sekarang berniat balas dendam. Pesan lain berbunyi, aku malu menjadi sesama jenis kelamin denganmu. Sekalipun yang kamu katakan benar, aku tetap merasa jijik dengan kejadian ini. Kamu seharusnya merasa malu. Namun bersamaan dengan semua kebencian itu, datang pula berbagai surat dari berbagai penjuru Jepang. Seorang nenek berusia lebih dari 70 tahun menulis, seandainya dulu ada gadis seperti dirimu, aku tidak akan diam sepanjang hidupku. Seorang jurnalis perempuan berusia 50 tahun menulis, aku juga pernah mengalami hal serupa. Terima kasih karena berkatmu, akhirnya aku bisa mengatakannya. Di antara surat-surat itu, ada yang berasal dari pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantoran, dan banyak lainnya. Mereka menuliskan berbagai kisah yang telah mereka pendam selama bertahun-tahun
Hanya karena setelah melihat keberanian Ito, untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa hal seperti ini ternyata bisa diceritakan. Pada saat yang sama, api perundungan daring dengan cepat merambat ke keluarga Shiori Ito. Di depan rumah orang tuanya ditempeli berbagai poster penuh hinaan, sementara berbagai surat berisi makian terus berdatangan. Yang lebih mengerikan lagi, ada yang mengirimkan silet dengan tulisan, "Pergilah mati." Ada pula yang mengirimkan wadah berisi cairan mani sambil menulis, "Inikah yang kamu inginkan?" Bahkan ada yang memotong foto kepalanya, lalu menempelkannya ke tubuh seorang aktris film dewasa, mencetaknya menjadi poster dan menyebarkannya ke lingkungan sekitar. Pada Oktober 2017, Shiori Ito akhirnya sudah tidak sanggup lagi menahan semua itu. Ia menuliskan surat wasiat dengan kalimat, "Aku tidak akan mengakhiri hidupku. Jika terjadi peristiwa apapun yang tampak seperti bunuh diri, mohon selidiki, karena itu bukan sifatku." Setelah menulisnya, ia membeli tiket pesawat ke London, kemudian meninggalkan Jepang. Barang bawaannya hanya berupa satu koper, sebuah laptop, dan alat perekam yang telah merekam berbagai kegelapan selama 2 tahun. Kelak di London, ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya bukan melarikan diri, melainkan berusaha untuk bertahan hidup. Bahkan dari London, ia tidak berhenti berjuang, di mana kali ini ia memutuskan untuk menulis sebuah buku. Ia mengetik ulang secara verbatim lebih dari 100 jam rekaman yang ia kumpulkan selama 2 tahun. Mulai dari penolakan polisi, sikap dingin jaksa, isyarat-isyarat terselubung dari para pejabat. Setiap kalimat menjadi bukti dalam buku yang diberi judul Black Box. Mengapa nama itu dipilih? Karena saat menolak penuntutan, jaksa berulang kali mengatakan satu kalimat. "Karena ini terjadi di dalam kotak hitam, kami tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya." Yang dimaksud jaksa adalah bahwa karena proses kekerasan terjadi saat korban kehilangan kesadaran, maka tidak dapat dibuktikan apakah korban memberikan persetujuan atau tidak, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai kekerasan seksual. Istilah kotak hitam digunakan jaksa untuk menghindari tanggung jawab dan membenarkan sikap tidak bertindak. Namun, Ito justru menjadikan kalimat itu sebagai judul bukunya. Ito sangat sadar bahwa begitu buku ini terbit, perundungan daring akan semakin menggila dan ancaman akan menjadi lebih mengerikan. Ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke Jepang, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Pada 18 Oktober 2017, Black Box resmi diterbitkan oleh Bungei Shunju. Hasilnya di luar dugaan, di mana buku itu langsung ludes terjual begitu dirilis. Penjualan minggu pertama menembus 100.000 eksemplar, bahkan menduduki peringkat pertama kategori ilmu sosial di Amazon selama 3 bulan berturut-turut, dengan total penjualannya melampaui 200.000 eksemplar. Pada Desember 2017, Black Box meraih penghargaan Asosiasi Jurnalis Independen. Dewan juri memberikan alasan bahwa ini adalah sebuah karya keberanian yang diselesaikan dengan mempertaruhkan nyawa. Tak lama setelah buku itu terbit, ia diundang kembali ke alma maternya, yaitu Universitas Sofia, untuk memberikan ceramah. Pihak kampus awalnya menyiapkan aula kecil dengan 200 kursi. Namun pada hari pelaksanaan lebih dari 500 orang hadir hingga aula penuh sesak di mana sebagian besar adalah mahasiswi. Setelah ceramah selesai yang seharusnya ditutup dengan tepuk tangan dan bubar, justru terjadi hal tak terduga. Beberapa mahasiswi berdiri dan secara sukarela menceritakan pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya kita kembali ke kasus hukumnya. Pada 28 September 2017, Shiori Ito secara resmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Distrik Tokyo. Ia menuntut Noriyuki Yamaguchi membayar ganti rugi sebesar 11 juta yen serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Noriyuki Yamaguchi segera melakukan serangan balik dengan mengajukan gugatan balik atas tuduhan pencemaran nama baik dan menuntut ganti rugi sebesar 130 juta yen. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan yang sangat arogan dengan mengatakan bahwa jika ada media yang menggambarkannya sebagai penjahat, maka ia akan menempuh jalur hukum. Jelas terlihat bahwa ia berniat menggunakan uang dan kekuasaan untuk menghancurkan Shiori Ito. Pada 8 Juli 2019, saat hari pemeriksaan di Pengadilan Distrik Tokyo, pengadilan mengusulkan agar pemeriksaan dilakukan secara terpisah. Usulan tersebut mencakup pemasangan sekat antara penggugat dan tergugat, sehingga korban tidak perlu melihat wajah pelaku. Namun Ito dengan tegas menolaknya. Ia ingin menatap langsung mata Yamaguchi. Waktu melompat ke Oktober 2019, tepat menjelang sidang terakhir di mana seorang saksi yang telah bungkam selama lebih dari 4 tahun akhirnya muncul. Ia adalah Chiba, yang merupakan petugas Hotel Sheraton pada malam kejadian. Ia mengirim email kepada pengacara Shiori Ito dan menyatakan bahwa ia dengan jelas mengingat malam itu, bahwa perempuan tersebut berusaha melarikan diri dari pintu masuk sambil berteriak mengeluh. Ia mabuk hingga hampir tidak sadarkan diri dan sama sekali tidak mampu berjalan sendiri.
Chiba mengatakan bahwa saat itu ia telah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, namun pihak hotel memaksanya untuk tetap diam. Selama 4 tahun, ia terus mengikuti perkembangan kasus ini. Ketika melihat Shiori Ito masih terus berjuang dan menyaksikan bagaimana black box mengguncang Jepang, ia akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Setelah menerima kabar itu, Ito secara pribadi menelepon Chiba. Dalam percakapan tersebut, Chiba menyampaikan bahwa ia berharap kebenaran dapat terungkap dalam persidangan ini. Ito mengatakan bahwa jika kesaksiannya diberikan di pengadilan, maka sidang tersebut bersifat terbuka, dan pernyataannya pasti akan diketahui publik, media, dan juga pihak kepolisian. Chiba menegaskan bahwa ia tidak berniat memperburuk keadaan siapapun, tetapi berharap hakim dapat mendengar kebenaran ini. Karena itu, ia ingin menjelaskan semuanya di persidangan keesokan harinya, serta mendiskusikan apakah ada poin yang perlu dikhawatirkan atau pertanyaan mendesak yang perlu disampaikan. Saya ingin membantu siapapun dan bersedia menyebutkan nama saya, karena saya tahu penderitaan yang dialami Ibu Ito jauh lebih besar daripada saya. Saya tidak punya kekhawatiran lain dan saya hanya ingin mengatakan kebenaran. Jika perusahaan meminta saya untuk mengaku, saya akan mengaku. Mendengar kata-kata itu, Ito langsung menangis terseduh-seduh di tempat. Dengan kesaksian Chiba, maka seluruh rantai bukti akhirnya menjadi lengkap. Pada 18 Desember 2019, Pengadilan Distrik Tokyo menjatuhkan putusan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual ketika penggugat berada dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan. Shiori Ito menang sepenuhnya. Pengadilan memerintahkan terdakwa Noriyuki Yamaguchi untuk membayar ganti rugi sebesar 3.320.000 yen kepada Shiori Ito. Seluruh gugatan balik yang diajukan terdakwa ditolak. Saat Shiori Ito keluar dari gedung pengadilan, seluruh kerumunan di luar langsung bergemuruh. Para jurnalis berhamburan mendekat dan ia segera dikelilingi oleh teman-teman dan para pendukungnya. Namun di tepi kerumunan terdengar beberapa teriakan makian yang menusuk telinga, di mana itu adalah segelintir pendukung Yamaguchi yang berbaur di antara massa. Tetapi saat itu, Ito sama sekali tidak memedulikannya. Ia mengangkat kepala, menatap lurus ke arah kamera dan mikrofon dengan pandangan yang teguh. Ia mengatakan bahwa saat ini ia belum tahu bagaimana harus menggambarkan perasaannya, tetapi ia tahu satu hal, bahwa ini bukanlah akhir melainkan sebuah tonggak. Masih banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Sementara itu, di barisan paling belakang kerumunan berdiri Ibu Shiori Ito. 4 tahun sebelumnya, ia pernah menasihati putrinya agar tidak tampil ke depan. Namun kini melihat putrinya berdiri di bawah cahaya matahari dan dipeluk oleh begitu banyak orang, air matanya terus mengalir. Dalam wawancara setelahnya, sang ibu mengatakan bahwa ia merasa bangga atas keberanian putrinya untuk berdiri dan bersuara. Pada sore hari yang sama, Noriyuki Yamaguchi juga mengadakan konferensi pers. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak sedang berjuang karena telah melakukan kejahatan, melainkan justru menegaskan bahwa ia sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ia menyebut ini sebagai langkah pertamanya. Ia mengatakan bahwa secara etika ia merasa menyesal atas apa yang telah terjadi karena pihak perempuan telah sangat menderita hingga mengalami gangguan stres pasca trauma. Meski demikian, ia sendiri juga merasa terpukul, menyebut peristiwa itu sebagai kejadian yang sangat disayangkan di mana ia juga memiliki banyak penyesalan. Namun ia tetap menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum, ia tidak melakukan perbuatan ilegal apapun. Seperti yang diduga, ia segera mengajukan banding. Pada 25 Januari 2022, Pengadilan Tinggi Tokyo dalam putusan tingkat kedua mempertahankan putusan sebelumnya dan sepenuhnya mengakui fakta kekerasan seksual. Yamaguchi kembali kalah. Namun ia tidak menyerah dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 8 Juli 2022, Mahkamah Agung Jepang menolak permohonan kasasi dan mempertahankan putusan sebelumnya. Dengan demikian, perkara hukum yang berlangsung selama 7 tahun ini akhirnya benar-benar berakhir. Namun pada hari yang sama, Jepang juga diguncang oleh peristiwa besar lain yang mengejutkan dunia. Saat mantan Perdana Menteri Shinzo Abe sedang berpidato di jalanan, tiba-tiba terdengar 2 kali tembakan di mana Shinzo Abe ditembak dan tewas. Orang pertama yang memberitakan kematian Shinzo Abe justru adalah Noriyuki Yamaguchi, orang yang pernah lolos dari jerat hukum berkat hubungannya dengan Abe. Ironi nasib terasa begitu tajam di mana sosok yang pernah dilindungi kekuasaan justru menjadi orang pertama yang melaporkan kematian sahabat lamanya. Setelah putusan pengadilan tinggi dijatuhkan, Shiroi Ito tidak merayakannya di Tokyo. Ia bersama beberapa temannya mengemudi menuju pantai. Saat musik diputar di dalam mobil, ia tiba-tiba tertawa lepas seperti seorang anak kecil. Tawa itu adalah tawa pembebasan seolah keluar dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Pada 16 Juni 2023,
Hukum pidana Jepang mengalami reformasi bersejarah. Parlemen Jepang mengesahkan revisi besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur tindak pidana pemerkosaan diubah dari sebelumnya harus dibuktikan adanya kekerasan atau ancaman, menjadi cukup dengan adanya ketiadaan persetujuan. Hukuman minimum pun dinaikkan dari 3 tahun menjadi 5 tahun penjara. Ini berarti para korban seperti Shiori Ito yang kehilangan kesadaran saat kejadian, akhirnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dalam sidang parlemen, banyak anggota dewan secara terbuka menyatakan bahwa berkat keberanian Shiori Ito, negara ini akhirnya bisa melangkah sejauh ini. Namun, cerita belum berakhir di sini. Selanjutnya, Shiori Ito melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga oleh siapapun. Ia menyunting seluruh rekaman yang ia kumpulkan selama 8 tahun, lalu menggunakan ponsel dan alat perekam suara menjadi sebuah film dokumenter berjudul Black Box Diaries. Pada Januari 2024, film ini diputar perdana di sebuah festival film dokumenter di Amerika Serikat yang secara mengejutkan langsung meraih penghargaan utama juri untuk kategori film dokumenter dunia, menjadikannya kuda hitam terbesar pada ajang tersebut. Sepanjang tahun berikutnya, Black Box Diaries memasuki mode panen, terus memenangkan penghargaan demi penghargaan. Hingga akhirnya pada 23 Januari 2025 datanglah kabar paling besar. Film ini masuk nominasi film dokumenter panjang terbaik pada Oscar ke-97. Ini merupakan kali pertama sebuah film dokumenter karya sutradara Jepang berhasil menembus nominasi Oscar. Namun ironisnya di Jepang sendiri, situasinya justru berkebalikan. Sebelum kabar ini muncul, para distributor Jepang seolah berpura-pura mati di mana bioskop tidak berani menayangkannya, sementara media arus utama bertindak seakan film ini tidak pernah ada. Sebuah dokumenter Jepang yang disapu pujian dunia, tetapi justru tidak terlihat di negeri asalnya. Di dalam dokumenter tersebut terdapat satu detail yang sangat penting. Dalam banyak narasi dan wawancara, Shiori Ito menggunakan bahasa Inggris. Menurutnya dalam budaya bahasa Jepang, penolakan dari perempuan sering disampaikan dengan sangat halus, penuh rasa sungkan, bahkan ketika mengatakan tidak pun masih harus mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Penolakan yang lemah seperti ini mudah disalahartikan oleh sebagian pria Jepang sebagai tanda bahwa segalanya masih bisa dilanjutkan. Sementara itu kata no dalam bahasa Inggris bersifat mutlak, tidak bisa ditawar dan tidak perlu disertai permintaan maaf. Dan inilah bentuk penolakan tegas yang dibutuhkan Shiori Ito. Karena itu bahasa Inggris menjadi senjata yang ia gunakan untuk melawan. Ada pula satu insiden kecil. Pada Februari 2025, setelah dokumenter ini diputar secara internasional, muncul sebuah kontroversi. Film tersebut menggunakan beberapa rekaman audio dan visual pihak terkait, di mana ada seseorang yang menyatakan bahwa persetujuannya tidak pernah diminta. Tak lama kemudian, serangan di dunia maya pun kembali terjadi. Pada 20 Februari, Shiori Ito mengeluarkan pernyataan permintaan maaf resmi, sekaligus mengumumkan bahwa ia akan membuat versi revisi. Setelah berbulan-bulan proses pemotongan adegan, negosiasi, dan peninjauan hukum, akhirnya dokumenter tersebut dijadwalkan tayang dan akan resmi dirilis di Jepang pada 12 Desember 2025. Sementara di internet Jepang, perdebatan dan serangan masih terus berlangsung dengan menuduh film itu sengaja mencari sensasi dan menjual penderitaan. Apa yang sebenarnya dilakukan Shiori Ito? Pada Februari 2023, saat gempa besar melanda Turki dan Suriah, ia memanggul kameranya dan langsung terjun ke wilayah yang paling terdampak. Pada 2024, ia secara konsisten menyumbangkan laporan untuk BBC dan Al Jazeera, mengikuti dan mengangkat isu kekerasan berbasis gender di berbagai belahan dunia. Memasuki 2025, ia tetap berkeliling dunia dengan menggunakan kameranya untuk merekam suara-suara yang selama ini dibungkam. Lewat tindakannya, ia menunjukkan kepada semua orang bahwa apapun label yang ditempelkan masyarakat padanya dan betapapun gelapnya masa lalu yang pernah menelannya, ia tidak akan pernah didefinisikan semata sebagai seorang korban. Kisah ini menyampaikan pesan kepada siapapun yang masih bertahan menggertakkan gigi dalam kegelapan, bahwa kamu bukan akhir dari sebuah cerita, melainkan penulisnya. Selama kamu berani menghadapi kenyataan, kegelapan malam akan retak membuka celah, dan cahaya akan masuk ke dalamnya. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.